Hello, good morning everybody. I hope all is well. Ya, sekarang saya di sini karena lagi nyantai nih, lagi nggak ada kerjaan, jadi ingin mencoba share ya ke teman-teman yang pengen tahu atau yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya dinikmatin saja. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih yang ada di dalam anjungan itu, atau lebih tepatnya navigational equipment atau bridge equipment itu apa aja sih yang dipakai di atas kapal itu gitu ya. Ini saya sekarang lagi di Anjungan di bridge. Jadi ini navigational equipment yang ada. Saya akan coba bahas satu-satu. Cuman saya kasih pengenalan dasar saja gitu. Kalau untuk pembahasan lebih rinci ya nanti insya Allah saya buat satu-satu. Nah sekarang saya apa namanya, I just want to give a basic conversation regarding bridge equipment. Oke, di depan saya nih sudah ada radar. Di kapal ini ada dua radar. Radar itu sendiri singkatan ya, kalau kepanjangannya itu radio detection and ranging. Jadi radar ini adalah suatu sistem gelombang radio elektromagnetik ya, yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur jarak suatu benda atau objek di sekeliling kapal atau yang jauh dari kapal kita. Nah, yang jauh dari kapal kita maksudnya, tapi benda itu masih bisa dilihat, masih bisa terdeteksi oleh scannernya itu gitu. Jadi radar ini punya mata ya, matanya ada di atas tuh scanner ya. Ya jaraknya radar ini kan kalau di sini sekarang kita setting 3 mil nih, 3 nautical mile. Ini benda-benda yang terdeteksi ini ada kapal ya kan. Nih contoh di sini nih kita bisa melihat nih kan. Ada cost over ground-nya, speed over ground-nya, CPI, TCPI, baringannya berapa, jaraknya berapa dari kapal kita. Ini kan range, ada bearing, ada heading dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita setting di sini, kita tambahin jaraknya ada 6 mil. Jadi benda-benda yang bisa terdeteksi semakin banyak. Misal kita kasih 12 nautical mile, semakin banyak. Bahkan daratan pun bisa kelihatan di sini ya, karena ini lagi anchor nih, lagi anchor di dekat pulau, di dekat pantai ya. Halo, good morning. Jadi ini apa namanya, ini kita setting 24 nautical mile. Kalau 24 nautical mile itu sekitar berapa ya, 44 km lah gampangannya. Pagi pak, ini daratan kan, ini kapal. Jadi radar ini sangat penting buat kita pakai, khususnya buat bernavigasi ya, karena ini sangat membantu. Kita tahu di daerah sini, khususnya di Cina, Korea, Rusia ini kan sering kalau musim dingin sering berkabut ya, mata kita terbatas. Jadi butuh bantuan radar lebih amannya gitu, karena sekarang kan banyak traffic. Ini radar S-band kita kasih standby karena kita lagi nyantai. Jadi kita standby satu, yang satunya kita pakai yang ini X-band. Ya sama aja, fungsinya hampir sama, cuman perbedaannya kalau X-band ini lebih, dia ini bisa nerima sinyal bahaya dari kapal lain atau ada orang yang butuh bantuan gitu ya, gampangannya seperti itulah. Misalnya ada orang yang butuh bantuan dengan menyalakan sinyal SAT ya kan, search and radar transponder, nanti dia masuknya ke sini. Oh jadi kita tahu nih, oh ya ini ada orang yang butuh bantuan dan lain sebagainya. Jadi itu radar. Nah, kalau ini gelas guys ya, ini kopi saya, tahu lah ya. Ini di sini ada VHF. Nah, VHF itu very high frequency. Very high frequency. Kita sekarang standby di channel 11. Ini channel 11 untuk pilot ya, untuk channel pilot ya. Kita double watch nih di sini. Standby channel 11 sama 16. Jadi ini komunikasi yang kita pakai kalau untuk manggil kapal lain atau mau manggil apa namanya radio apa namanya pilot atau
VTS dan lain sebagainya. Atau kita bisa pakai komunikasi dengan kapal lain untuk misalnya kita in case of emergency kita butuh komunikasi, gimana kita berpapasan selama membawa kapal. Jadi ya itulah kita pakai, jadi gunakan radio VHF ini. VHF ini di atas kapal kita juga punya dua ya, ada di kanan satunya. Ini namanya AIS, Automatic Identification System. Jadi ini juga sangat membantu untuk melihat data-data kapal yang sama-sama juga memiliki AIS. Jadi kita tahu nih nama kapalnya apa, misalnya kita pengen lihat kapal lain, nama kapalnya apa, panjangnya berapa, terus draftnya berapa, tujuannya kemana. Jadi itu ya. AIS ini tersambung ke ECDIS. Ini ECDIS ya. Jadi AIS ini juga tersambung ke sini nih. Contoh, misalnya kita mau ngelihat kapal lain. Ini kan ada kapal nih, namanya apa nih? Behai Ming. Nah, kita pengen tahu datanya misalnya. Kita klik di sini. Nih, keluar semua datanya ya. Ini kan panjangnya length 250, beam lebarnya 39, draftnya 9.5. Ini kan tujuannya place, LISO, ETA, estimated time arrival, tanggal 14, 11, berarti udah tiba di sini sekitar tanggal 14 kemarin ya. Ya seperti inilah. Jadi AIS ini connect ke radar juga. Jadi di radar kan ini kan kita aktifin di sini. Karena AIS kita on, ini kan. Ini. Jadi muncul gambar-gambar kapal. Kalau aku klik nih, gambar-gambar kapalnya hilang, hanya benda-bendanya saja yang terdeteksi di sini. Oke, itu AIS, Automatic Identification System. Terus ini ada steeringnya teman-teman. Jadi kapal ini biasanya kalau layar di open sea atau area-area yang jauh lah dari daratan ya, atau area-area aman lah, walaupun misalnya kita mendekat hampir tiba di suatu pelabuhan tapi areanya clear, kita bisa taruh auto pilot ya, bisa kita gunakan. Jadi di steering ini ada 3 nih di sini. Biasanya kita kalau open sea kita pakai auto. Jadi kita setting aja mau dikasih haluan berapa. Jadi kapal ini udah jalan sendiri, nggak harus pakai steering ya, nggak harus pakai ini. Cuman kalau in case of emergency kita butuh manuver yang lebih cepat misalnya, atau kita lagi manuver di suatu pelabuhan atau masukin channel atau area-area yang sempit ya, kita ubah ke hand. Jadi di sini ada auto, ada hand steering. Kalau hand ini ya pakainya ini, kalau auto ya pakainya yang ini nih kan. Ini set course-nya, kita hanya ubah aja haluan yang kita mau berapa gitu, udah menuju jalan sendiri. Tapi kalau dua-duanya ini nggak berfungsi, kita bisa pakai N, non follow up. Jadi di sini ada non follow up. Alam, sini juga. Kamu ikut aja. Jadi di sini ada non follow up. Kalau ada auto, hand, sama non follow up. Paham ya? Ini untuk steering. Di dalam sini nih ada namanya gyro kompas, master gyro ya. Di dalam sini nih, master gyro. Master gyro itu connect ke sini nih kan. Ini repeaternya. Jadi heading kita berapa sekarang nih? 348 ya kan. Ini juga gyro ini connect ke radar ini kan. Nih di sini juga 034. Connect ke ECDIS juga ya kan. Connect ke ECDIS juga. Sorry, sebentar. Heading. Nah, 348. Di sini juga 347.6 ya. Udah berubah ya. Udah berubah karena kapal kan muter bergerak. Jadi dia juga berubah headingnya. Di sini juga sama nih, 348. Jadi begitulah. Ini juga ECDIS yang kedua. ECDIS ini Electronic Chart Display System. Jadi ini yang dipakai di kapal. Kalau dulu zaman Bahenol ya, pakai paper chart karena dulu kan belum canggih tuh. Nah, untung pas saya layar udah canggih, jadi udah pakai ECDIS. Ini electronic chart display. Jadi ini peta.
Ini peta yang kita punya. Jadi kita mau layar di mana? Ini kan sekarang kita lagi ada di daerah Cina nih. Cina Cina Utara ya, Cina Timur tapi ke utara ya. Dekat dekat apa tembok Cina nih udah ya. Cuman nggak bisa turun guys karena lagi corona nih kan. Ini petanya kita kecilin nih kan zoomnya nih, zoom. Kita kecilin, misal mau lihat Indonesia di mana ya? Ini Indonesia ya kan? Indonesia. Kita geser, mau ngelihat Australia, mau kemana aja. Jadi ini peta yang kita punya. Peta ini kita selalu update. Jadi misalnya ada benda-benda yang berbahaya di perairan, atau misalnya ada namanya perubahan-perubahan kedalaman, atau ada wreck di situ. Makanya peta ini selalu diupdate. Ada namanya TNP ya, ada dan lain sebagainya. Di ECDIS ini juga tersambung ke Navtex. Jadi ada informasi ini, misalnya kayak gini nih kan, muncul kuning nih, apa nih kuning ya gitu, nggak pernah singkatan. Nah, ini kan, ini info Navtex. Jadi kita bisa melihat nih di sini ada bacaan nih kan, navigational warning. Bohai Sea and Bohai Strait military exercise in area bonded. Jadi di area ini nih lagi ada latihan militer. Jadi kalau kita berlayar, posisi ini kita ambil nih guys. Kita tulis, kita kasih remark di area-area sini nih. Yang biar kita tidak melewati area-area ini gitu. Karena kalau kita melewati itu pasti diusir nanti, dipanggil tuh sama tentara-tentara Cina tuh. Begitu ya lah kira-kira. Jadi ECDIS ini penting banget nih. Ini contoh nih ya, ini rute kita nih yang udah dibuat di atas kapal. Yang bertanggung jawab ini adalah second officer. Jadi udah kita buat rute ini kan. Ini kapal kita nih sekarang nih, yang hitam nih. Ini kapal kita nih. Ini semua yang hijau-hijau nih samping-samping nih kapal ya, bukan rumput ya. Ini kapal kita sekarang lagi anchor. Kita lagi anchor di Bohai Sea. Ini kan banyak kapal di samping kita kan? Iya. Ada banyak kapal ikan karena di Cina ini pusatnya kapal ikan. Nah, ini kemarin kita dari Rusia lewatnya ke Korea ya kan? Ini kan coba lihat nih. Ini kan tak kecilin dulu petanya. Ke Korea Strait ini kan lewat Korea. Terus ke atas, Rusia, Jepang, Laut Jepang, sampai dong Rusia. Ini kan Rusia Cina cuma sejengkal nih, kecil ya. Jadi perjalanan cuma sekitar 3,5 hari lah, 4 hari maksimal kalau kita pelan-pelan ya begitu. Jadi ini ECDIS ini penting buat pelayaran. Oke. Itu aja, pendek-pendek aja dulu. Nanti kalau penggunaan ECDIS-nya gimana, sistem-sistemnya atau pengoperasiannya nanti kita jelasin di acara selanjutnya. Nah, ini ada namanya steering gear, steering motor ya yang kita pakai. Biasanya kalau kita pakai hand steering atau kita mau nyampe pelabuhan kita pakai 2 motor nih. Tapi kalau cuma di open sea kita pakai autopilot, kita pakai 1 steering motor cukup begitu ya. Kemudian ini ada namanya BNWAS. Nah ini yang paling nggak enak nih buat officer nih. BNWAS ini Bridge Navigational Watch Alarm System ya. Kepanjangannya itu. Jadi apa namanya? Ini memberikan sinyal nih ada di sini nih. BNWAS Alert Duration. Ada Bridge Alert after 12 minutes. Jadi ini disetting setiap 12 menit. Ini alarm nih guys. Ini bisa disetting auto, bisa disetting manual. Cuman di kapal ini kita setting manual sekarang. Jadi harus disentuh. Kalau nggak disentuh begini nih, bunyi. Nah, bunyi kan. Kalau 12 menit ente tidak menyentuh ini alarm. Ada kanan kiri tuh. Ada di kiri, ada di kanan. Kebalik ya, itu di kiri, ada di kanan. Jadi BNWAS ini kalau misal officernya ketiduran di anjungan atau lagi pingsan pas bawa kapal, ya 12 menit ini nggak dipencet alarm, nanti dia lari ke officer alert.
15 second, hanya 15 detik dia langsung lari ke kamarnya officer. Siapa officer backupnya di situ? Kalau misalnya nanti nggak ada yang reset di kamarnya, nanti lari ke crew alert setelah 2 menit. Jadi semua akomodasi ini bunyi nanti nih, crew alert ya, alarmnya bunyi gitu. Jadi menunjukkan bahwa oh di Anjungan mungkin lagi tidur kali yang jaga, kan begitu ya. Jadi ini buat keamanan lah, buat safety ya, safety purpose. Di sini ada fire pump, ada bilge fire, NGS pump, ada nomor 2, ada nomor 1. Ini sama. Jadi kita pakai fire pump ini biasanya dipakai kalau misal kita mau mooring untuk cooling ya, untuk mendinginkan itu ya, mendinginkan line-nya. Terus kita lagi anchor, kita biasanya pakai fire pump ini, atau kamu mau menyuci pakai deck tuh, menyuci deck pakai fire pump bisa. Ini hanya console power on lamps, alarm lamps. Ini telepon, semua orang tahu lah telepon ya. Ini telepon yang elektrik, kalau ini yang telepon yang manual. Kalau misal ini nggak berfungsi atau lagi bermasalah, kamu bisa pakai yang ini manual, tapi kamu cara pakainya diputer sambil diputer nih. Ini sambil diputer biar bunyi ya. Sambil diputer nanti dilihat di sini nih ada 6 kan, nomor 6 nih kemana? Misal ke engine room atau ke WC umum misalnya kan. Nomor 5 nih ke CCR misalnya dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Di sini ini ada telegraf. Ini telegraf ini kalau di mobil tuh kita kenal dengan prosneleng ya. Prosneleng betul nggak sih? Motor ya prosneleng. Iya, prosneleng lah. Maju mundur nih kan ada nih. Ada stop, ada dead slow ahead nih namanya, slow ahead, half head, full head. Jadi maju nih. Dead slow ahead maju sedikit, maju pelan sekali, maju pelan, maju setengah, maju full. Ada dead slow astern, half astern, full astern. Jadi ini yang kita pakai. Ya. Terus di sini ini ada RPM, main engine RPM indicator. Jadi nanti kalau telegraf ini digerakin ke depan atau ke belakang, di sini juga bergerak. Misalnya nih, kalau ini kan ada maneuvering speed table kan. Misalnya dead slow head, nanti RPM-nya berapa? 36, speednya 3.3 knots, ya kan? Misal slow head, RPM-nya 59, terus speednya 7.5 knots. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan ke belakang. Ini ada ME starting air. Nah, ini nih penting nih guys. Jadi sebelum pakai telegraf, cek dulu nih, sambil dilihat dulu nih pressure indicatornya, ada nggak nih anginnya gitu. Karena ini penggeraknya ya, kalau nggak ada angin ya nggak bisa jalan nanti. Kayaknya sih begitu ya kira-kira ya. Kalau ada yang kurang-kurang atau salah ya dimaklumin lah begitu. Tapi begitulah. Jadi ini air pressure. ME starting air pressure indicator. Kalau kamu menggerakkan ini nanti itu juga biasanya bergerak gitu. Makanya di bawah itu kompresor itu di maintain itu sama engineer-nya di engine room ya. Terus ini namanya exit alarm panel. Sebenarnya ini non control watch bridge unit. Ini kalau dipakai untuk main unmanned system ya. Main unmanned system. Engine room di sini biasanya jarang dijaga. Cuman dia nanti nginfokan ke Anjungan. Ini kan ada bridge watch, ada engine watch. Kalau lagi ada orangnya di engine, dipencet yang engine watch. Kalau nggak ada ya pencet bridge watch. Cuman di sini ada bagian-bagiannya nih kan. Misalnya ada chief engineer, first engineer, second engineer, third engineer. Kalau misal ada masalah di engine room, nanti dia alarm nih. Alarmnya langsung masuk ke kamar yang bertugas. Misalnya lagi jam jaganya third engineer, dia lagi di unman, nggak dijaga tuh engine room, nanti alarmnya masuk ke kamarnya third engineer begitu ya. Jadi ini untuk main unmanned system ini. Ini juga VHF, kita standby channel 13. Channel 13 itu untuk apa, Dek? LISO port control ya. Iya, LISO port control sama LISO VTS. Kita lagi di LISO nih, kawan-kawan. LISO China itu kan keadaannya kan berkabut kan. Di sini berkabut terus tuh. Sama banyak lalat. Ini namanya MFHF.
MFHF ini kita juga bisa pakai untuk komunikasi atau DSC ya, kita ngirim suatu apa namanya, misal kita butuh bantuan dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita pakai. Oke lah, pasti MFHF ini kan mungkin sekitar 30 nautical mile. Kalau ini di atasnya ada MFHF, namanya juga medium frekuensi ya. Di sini ada public address control. Kalau mau buat pengumuman nih misalnya, oke, all crew standby forward and aft, kita pakai ini ya. Jadi ini nyambung juga di dalam akomodasi, di luar juga. Kita juga bisa pakai ini sebenarnya nih, telepon. Kita pencet 0 untuk paging ya. Paging ke semua orang kalau mau menginfokan pada yang perlu diinfokan. Ini whistle control. Jadi ini sinyal ya. Kalau misalnya kita lagi berkabut berlayar nih, misalnya kita mau ngasih sinyal fog signal ya kan, one prolong blast, one long blast misalnya kan, kok one long blast, sorry ya, bener ya, one long blast ya. Kalau underway but stop, two prolong blast ya. Oke, two prolong blast. Jadi ini ada forward, ada aft. Jadi ini kalau horn yang di depan ya kita pencet ke sini, yang aft di sini. Kita ada dua nih, ada juga nih one blow, ada two blow, ada three blow. One blow itu apa, dua blow untuk apa, tiga blow untuk apa, itu ada di rule of the road ya kawan-kawan ya. Ya sambil dibaca-baca nanti. Ini adalah inner gas system. Jadi ini cuma indikator sebenarnya ya, ini alarm aja. Kalau misalnya di tangki pressure-nya drop atau naik. Nah, di sini ada nih kan. Ini kan IG deck main line pressure. Kita kan kapal tanker guys. Jadi di tanker ini di tangki ini kan lagi ada muatan nih. Jadi di tangki ini kalau misalnya pressure-nya turun atau naik, nanti alarmnya ke sini nih. Over di settingnya berapa? Misalnya di sini ini sekarang kan lagi 0 nih, dingin. Di sini dingin sekarang. Ini kan pressure-nya lagi 0. Kalau dia misalnya nanti naik ke 1200, biasanya dia alarm di sini guys. Ya kita tinggal pencet buzzer stop. Kalau misalnya terlalu tinggi pressure-nya, kita buka mass riser yang ada di deck. Kita rilis pressure-nya, seperti itulah kira-kira ya. Ini juga sensor BNWAS. Nah, ini SART. Ini SART nih. Search and Rescue Radar Transponder. Kalau kita butuh bantuan, misal kita lagi emergency ya, kapal kita mau tenggelam ya atau kebakaran ya, kita lagi pakai lifeboat ya. Ini kita bawa nih. Kalau kita nyalain ini, masuk nih ke radar kapal-kapal lain yang ada di sekitar kita. Jadi masuk. Jadi kapal-kapal lain tahu kalau kita lagi butuh bantuan, seperti itu ya. Ini SAT. Ini maneuvering karakteristik. Ini teman-teman bisa lihat sendiri lah. Coba kita lari ke sini. Ini apa namanya? Radar angle indicator. Jadi ini steer, kalau kita ke kanan berapa, 0, hard starboard, hard port, midship dan lain sebagainya. Ini indikatornya. Ini namanya wind speed, wind direction and wind speed. Ini indikator ya untuk wind speed. Jadi angin kecepatannya berapa, terus arah anginnya dari arah mana, kita tahu ya. Ini jam lah, tahu lah ya. Ini clinometer. Ini hanya indikator kalau kemiringan kapal. Kalau kapal kita lagi miring berapa derajat, ya kita ngelihatnya dari sini. Ini juga sama, radar angle indicator. Ini ROT, rate of turn. Jadi rate of turn itu pergerakan kapal di saat kita lagi manuver tuh. Ini rate of turn ini degrees per minute kawan-kawan. Jadi kalau rate of turnnya itu ada di 5 kiri misalnya, jadi dalam 1 menit ya kapal bergerak 5 derajat ke kiri, kan seperti itu. Ini penting nih buat helmsman, buat officer juga penting untuk monitor ya di saat kita lagi manuver, khususnya kalau di area-area yang full traffic atau channel. Ini sama nih RPM yang tadi itu, RPM indikator. Kalau yang ini speed lock. Jadi speed lock ini bisa ada, itu kan ada speednya, karena speed kita lagi di anchor speednya 0 ya. Ini yang 3.3 ini UKC, under kill clearance. Jadi kita tahu berapa meter nih kedalaman air nih yang ada di bawah kita nih sekarang. Bukan kedalaman sih, maksudnya
jarak dari lunas, dari dari lunas kapal kita ke bawah itu, ke dasar laut itu berapa gitu ya. Itu tadi 35 meter. Jadi jaraknya cuma 35 meter ke bawah. Itulah untuk speed lock. Lumayan udah cukup lama, 25 menit. Kalau ini kopi-kopi ya, ini buat yang ngambil video nih biar nggak biar nggak ngantuk ya. Ini jam DSS equipment. Nah, ini penting nih kawan-kawan. Jam DSS equipment, kita punya 2 SAT di sini. SAT ini juga SATSI ada 2 ya. Ini juga MFHF. Jadi ini kita biasanya sering nerima berita urgency message atau security message atau distress message ya. Misal ada cuaca buruk di daerah mana misalnya, kita dikasih tahu nih guys di sini. Jadi nanti kalau officer jaga, kita ngambil, kita cek beritanya dari mana, terus di daerah mana yang terjadi itu, misalnya ada typhoon atau low pressure ya, kita bisa tahu dari sini. Bedanya ya? Iya. Jadi ini printernya aja. Kalau ini kan satsinya saja. Ini satsi juga. Ini nyambung ke sinyal satelit ya. Ini juga print. Ini ada juga facsimile receiver. Ini juga sama. Kalau kamu mau ngeprint berita-berita cuaca ya dari sini juga bisa. Ini VDR, Voyage Data Recorder. VDR ini penting ya. Ini kayak kalau di kapal, di pesawat terbang itu kan sering kita cari black box ya. Data-data yang tersimpan. Jadi Voyage Data Recorder ini dia bisa merecord dan menyimpan data. Misal kita terjadi kecelakaan atau musibah tubrukan, kita bisa ambil nih data dari sini. Tapi black boxnya ada di atas ya, warnanya orange ya. Black box ada di atas, anjungan sini ya. Ini VDR-nya. Caranya press and hold for save data. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan ya kita tinggal itu aja, ikutin aja tuh, press and hold for save data. Press arrow ya maksudnya. Yang ini nih ya, yang ini nih. Ini cost recorder ya, haluan kita juga terrecord. Ini jam GMT sama local time. Ini GMT jam berapa sih sekarang? GMT-nya jam 23.00. Jam 11 malam tuh di Inggris tuh jam 11 malam sekarang. Di sini jam 7. Tuh ada telepon barusan tuh. Engine room man, lagi ada orang tuh jam 7. Ini co-sounder. Ini alat untuk mendeteksi kedalaman laut. Kita tahu nih, sekarang UKC-nya 342. Ini kedalaman lautnya berapa meter, kita tahu di sini ya kawan-kawan ya. Ini speed lock sama yang kita bahas tadi. Ini barometer. Ini barometer, kita tahu, kita lihat di sini berapa sekarang barometernya. 10 berapa tuh? 1012 ya. Terus ini GPS, Global Position System. Kita punya 2 di sini. Ini GPS nomor 2, ini GPS nomor 1. Yang ini nih, GPS nomor 1. Itu connect ke radar. Jadi posisi kapal kita itu selalu termonitor ya. Dengan adanya GPS kita tahu bahwa kita ada di area sini, di area sana, begitu ya. Ini Navtex, Navigational Telex. Kenapa? Gak apa-apa, ntar lagi. Ini Navtex sama nih, kita cuma bisa menerima berita cuaca, berita macam-macam ya di Navtex ini ya. Banyak sekali sesuai yang kita mau, ada A, B, C, D, E, F, G itulah ya. Misal navigational warning atau weather atau ice warning atau lain sebagainya ya dari Navtex ini. Terus ini navigational light. Ini lampu navigasi yang kita pakai kalau malam hari. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Terus ini signal light control panel. Signal light misalnya kita lagi not under command
atau kita lagi kandas ya, ground, atau kita lagi apa namanya, apa sih namanya sih, constrained by hard drive dan lain sebagainya ya. Ini lighting control panel, ini lampu-lampu buat area-area luar di deck dan lain sebagainya. Nah, ini fire alarm system. Ini fire alarm system, guys. Jadi di kapal ini, di bridge ini ada fire alarm system. Kalau misalnya di area kapal ini ada yang apa namanya, ada api lah ya, sebutannya gitulah, ada api atau ada panas, karena di sini juga ada heat detector ya. Kalau misalnya panasnya over ya, nanti langsung muncul di sini nih, guys. Ada alarm dulu, nanti muncul nih di sini namanya area mana, terus apa alarmnya, entah fire alarm atau heat ya, nanti muncul di sini. Nanti baru kita cek nih zone berapa. Misal ini kan ada listnya nih kawan-kawan. Ini kan misalnya zone 1. Oh di sea deck, oh di daerah sini, di daerah port alleyway misalnya ada alarm ini. Nanti kita panggil tuh be on watch ya, atau misal fire alarmnya di daerah engine ya, kita panggil engineer on watch, kita infokan di daerah sini ada fire alarm, tolong dipastikan. Begitulah kira-kira. Ini Hypermesh local firefighting system. Ini Hypermesh nih, ini air ya, isinya air lah ya. Ini kan ada kan main engine, ada number 1 DG engine, number 2 DG engine. Jadi ini yang di cover, area-area yang tercover oleh Hypermesh. Misalnya ada api di situ, kita bisa pakai Hypermesh untuk memadaminnya, atau kita pakai alat extinguisher yang lain ya. Ini meja kita selama jaga. Terus ya seperti itulah kira-kira. Ini garbage bin. Ini untuk tempat kita kerja, ada komputer, di situ ada CCTV juga. Ini komputer. Terus ada telepon satelit. Nah, jadi telepon satelit ini di sini ada buku-buku panduan buat kita publikasi ya. Ini juga ada semua bendera-bendera, flag signal, country flag, terus ini public address, main unit. Terus yang penting juga ini di dalam kita ada VSAT. Jadi ini kita kan pakai sinyal satelit nih, jadi providernya kita pakai VSAT kebetulan. Jadi ini nyambung ke satelit, walaupun kita ada di tengah laut, kita masih dapat signal, guys. Cuman ya itulah, harganya lebih mahal dari sinyal biasanya seperti itu. Kalau ini timbangan ya, untuk mengukur saya biasanya nih, berapa kilo naiknya dalam 1 bulan. Jadi seperti itulah. Ini SSAS ya, Ship Security Alert System. Jadi misal kita ada masalah di tengah laut, contoh ya, naudzubillah ya, misalnya ada pirate, ada pembajakan atau apa, kita tinggal pencet ini nih, nanti ini alarm, nanti langsung alarm ke kantor. Jadi kantor nanti acknowledge, dia infokan ke daratan apa, Coast Guard atau lain sebagainya yang terdekat lah untuk meminta bantuan. Jadi kira-kira seperti itu, guys. Ini email seperti biasa. Kira-kira itu aja dulu ya. Kita lanjut besok-besok lagi. Sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat. Bye bye. See you.